Selamat datang di Data Academy Podcast. Podcast ini didukung oleh Gajimu.com, FNV Mondial, dan Wage Indicator, dan TWRC menjadi bagian dari podcast ini. Saya Didit Saleh sebagai koordinator program Data Academy yang sehari-hari bersama tim untuk mengawal inisiatif Data Academy ini dengan teman-teman 4 mitra, Serikat Pekerja Nasional, TSKSPSI, TSKKSPSI, dan Gartex. Hari ini kita akan berbicara yang tidak jauh berbeda dengan podcast sebelumnya. Masih topiknya tentang hashtag ratifikasi konvensi ILO 190. Tapi topik hari ini lebih spesifik tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja di tempat kerja, terutama di dunia kerja, misalnya menyediakan ruang aman. Yang poin ini juga diakomodir di dalam konvensi ILO 190. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang aktivis buruh, sudah lama malang melintang di gerakan buruh dari tingkat pabrik, DPC, DPP, dan kemudian hari ini sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Serikat Pekerja Nasional. Selamat datang Mbak Sumi, gimana kabarnya? Halo Mas, ya baik, alhamdulillah Mas. Ya Mbak, sebelum kita diskusi lebih panjang tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja di pabrik, bisa bercerita lu Mbak secara singkat, kok bisa Mbak aktif di DPP itu gimana ceritanya gitu kan ya? Oke, baiklah. Sebenarnya diawali dari 98 ya, terkait adanya Kepres 83. Waktu itu ada dorongan tentang kebebasan berserikat dari internasional agar Indonesia lebih melonggarkan itu. Kemudian akhirnya banyaklah gerakan-gerakan separatisme di mana di serikat pekerja, organisasi serikat pekerja pada memecahkan diri ya. Salah satunya waktu itu SPTSK reformasi ya. Saya adalah bagian di dalamnya pada saat itu, Babat Alas di Kabupaten Serang. Saya kemudian didorong-dorong menjadi pengurus serikat baik di tingkat pabrik ya, kemudian juga sekaligus juga di tingkat cabang Kabupaten Serang. Nah, sampai 2009, karena 2009 kemudian ada pemilihan Konperda, waktu itu Konperda Banten. Saya kemudian terpilih menjadi salah satu pengurus di DPD SPN Provinsi Banten hingga satu periode sampai 2014. Kemudian 2014 ada kongres SPN, dan saya juga kebetulan waktu itu lagi hamil besar sebenarnya, tapi diminta Pak Iwan sebagai ketua terpilih untuk bantu sementara ya. Akhirnya saya ngikut setahun, 2 tahun. Oh, ternyata sampai akhir periode beliau saya mendampingi beliau sebagai sekretaris, salah satu sekretaris DPP SPN. Nah, di Kongres 2019 juga kemudian terpilih Pak Joko Haryono, dan saya juga diminta menjadi salah satu pengurusnya, dan saya didudukan sebagai salah satu ketua bidang perempuan dan anak hingga sekarang. Dan yang lain adalah, amanat lain adalah saya sebagai ketua komite perempuan nasional juga, dan bagi saya aduh berat banget karena saya harus menciptakan kader-kader terbaik SPN untuk leadership perempuannya. Ya. Itu Mas, lintas. Cukup paripurna lah Bu ya sebagai aktivis buruh dan perempuan lagi ya, jarang. Semoga ini adalah tokoh perempuan yang menginspirasi teman-teman sekalian pemirsa YouTube TWRC dan podcast Data Academy ini. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa menjadi salah satu ketua umum di Serikat Pekerja Nasional sebagai inspiring lah, inspirasi terhadap teman-teman di tingkat grassroots gitu ya. Yang kedua, Ibu sebagai, atau saya panggilnya Kak aja ya biar lebih akrab. Kakak sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak, bahkan Ketua Komite Perempuan Nasional, bagaimana merespon tentang konvensi ILO yang salah satu poinnya tentang tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan ruang aman bagi pekerja? Apakah ada inisiatif yang sudah berkembang sebelum bahkan belum ada progres apapun terkait ratifikasi ILO ini oleh pemerintah? Ya, sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya ya, bahkan sebelum disahkannya konvensi ILO 190 kita sudah melakukan riset
terkait kekerasan berbasis gender ya waktu itu. Kemudian risetnya dikumpulkan dan menjadi salah satu bagian data yang untuk menguatkan di konferensi ILO waktu itu di Jenewa. Karena kebetulan saya menjadi salah satu delegasi Indonesia yang dilibatkan di dalam komisi standar setting. Jadi tentang proses itu saya mengikuti juga. Dan kemudian setelah ada konvensi tersebut disahkan, kemudian kita ingin membumikan karena sampai detik ini kita sama-sama tahu lah bahwa ternyata kok masih belum juga negara Indonesia meratifikasi, padahal ini sangat penting banget buat pekerja Indonesia, khususnya pekerja perempuan di Indonesia. Akhirnya kita mencoba membumikan itu dengan mendorong sebuah program bagi kawan-kawan, karena kita lihat ternyata dari hasil riset banyak ditemukan hampir dari data yang kita kumpulkan 90% pekerja perempuan atau anggota perempuan SPN mengalami kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Nah, akhirnya kita kemudian membuat sebuah program tentang pembentukan zona aman dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Nah, inisiasinya adalah bagaimana menempatkan ruang-ruang aman itu di tingkatan pabrik. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kita mapping keadaan bahwa ternyata paling rentan terjadinya kekerasan dan pelecehan itu adalah di tingkatan terkecil dari skup pabrik, yaitu di lini-lini produksi atau kita sebut line produksi. Maka kemudian inisiasi itu kita bangun, dan satu hal yang menjadi pertimbangan lagi bahwa tentang tanggung jawab memberantas segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, dalam hal ini adalah kekerasan berbasis gender, itu bukan hanya tanggung jawab pekerja saja, tapi ini menjadi bagian juga tanggung jawab pengusaha, selain juga negara, dalam hal ini pemerintah. Jadi kalau di tingkatan pabrik, saya menganggap bahwa pengusaha harus terlibat, ikut juga melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan, sehingga kita dorong untuk membentuk sebuah tim bersama untuk memonitoring apa saja yang terjadi, yang menjadi bagian kekerasan berbasis gender di tempat kerja, bentuk-bentuknya apa saja, terus perilakunya bagaimana, alur terjadinya bagaimana, kita libatkan dalam tim bersama tersebut. Nah, jadi selain tentang komitmen penghapusan segala bentuk kekerasan, kemudian membentuk tim bersama sebagai upaya bersama pencegahan dan penanganan, kita juga dorong untuk membentuk sebuah mekanisme. Harapannya sih seperti yang tertuang di Kilo 190, bahwa kemudian ada mekanisme untuk sebuah bentuk pembinaan kan, karena ini untuk membangun kesadaran bersama bahwa dampak buruk dari kekerasan berbasis gender itu sangat luas sekali, sehingga kita ingin membuat sebuah proses bukan sanksi ya, itu menurut saya lebih cenderung ke pembinaan saja, bahwa ketika memang ada korban maka kita harus membuat satu mekanisme fasilitas untuk healing, memulihkan kan keadaannya dari si korban. Kemudian sebagai pelaku juga kita ingin ada perubahan cara berpikir mereka tentang bahayanya kekerasan berbasis gender dengan proses konseling, sehingga ketika dia selesai di sini dia tidak akan melakukan di tempat lain. Nah, beberapa hal itu juga kita inisiasi menjadi draft panduan, menjadi sebuah perjanjian bersama, karena banyak sekali ketika kita memang sudah membentuk tim bersama untuk monitoring, ternyata juga kawan-kawan mempertanyakan, kalau memangnya kita harus bernegosiasi ya, tim monitoring, kemudian ada list kekerasan yang terjadi di line pabrik, kemudian kita melakukan evaluasi seberapa besar tindakan kita, pencegahan kita dan penanganan, kemudian mekanismenya harus dibangun seperti apa, kemudian negosiasinya apa saja. Itu kan menjadi pertanyaan besar di banyak anggota di tempat pabrik-pabrik, sehingga akhirnya kita buat sebuah template bersama yang memang pada pokok-pokok pikirannya berisi tentang, pertama, tentang komitmen bersama antara pengusaha dengan pekerja untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dalam hal ini adalah kekerasan berbasis gender. Kemudian di situ juga kita membentuk setelah komitmen bersama, dibentuk tim bersama, kemudian kita menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan, baru terakhir yaitu mekanisme sanksinya yang tadi dalam bentuk healing dan counseling. Itu pokok pikiran itu yang kemudian dituangkan dalam sebuah template draft yang saya sebarkan kepada kawan-kawan itu, agar itu menjadi panduan ketika mereka bernegosiasi untuk membentuk ruang aman tadi.
Kita sih sering menyebutnya safe circle ya, karena kita anggap bahwa itu menjadi lingkar aman yang harus dibuat di tingkatan pabrik, di line produksi, menjadi bagian dari kerjasama antara pekerja dan perusahaan untuk memonitoring segala bentuk pencegahan, segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Itu seperti itu Mas inisiatifnya. Ya, ada 3 inisiatif sebenarnya. Pertama membuat memonitoring itu, yang kedua membuat tim bersama itu, yang ketiga membuat draft template itu yang kemudian disebar, didistribusikan ke tingkat pabrik. Apakah ada keberhasilan nggak dalam proses tim draft itu di tingkat pabrik bagi kemudian berhasil bersepakat dengan perusahaan misalnya? Inisiatif ini kan sudah kita disosialisasikan sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu sih Mas, sebelum pandemi ya. Kita sudah bentuk tim, kemudian dikembangkan, tapi sayangnya pandemi itu membuat porak-poranda tim yang sudah dibentuk itu, karena ada yang perubahan struktur di perusahaannya tutup, ada kemudian perubahan struktur di kepengurusan serikat juga, akhirnya kita bongkar pasang ya. Setelah kemarin kondisinya agak lebih baik di pabrik-pabrik, kemudian kita susun ulang, dan ternyata dari draft template yang kita sampaikan, sosialisasikan, ada 3 perusahaan yang sudah menyepakati itu antara serikat pekerjanya dengan pengusaha. Salah satunya di Kabupaten Serang, kemudian ada juga di Jakarta Barat ya itu. Kemudian menyusul nanti di Jawa Barat itu Kabupaten Subang. Nah, tepatnya ada 3 perusahaan yang sudah menandatangani ini, dan menyusul Kabupaten Serang 1 lagi, kemudian DKI 1 dan Jawa Barat 1 itu. Di proses. Serang bisa disebutkan perusahaannya apa Bu? Dari 3 itu yang sudah berhasil? Salah satunya yaitu PT PWI 1 ya, Parkland Wood Plant 1 di Kabupaten Serang, kemudian di Jakarta Barat ada PT Narawata, kemudian juga ada PT Osaga sama-sama di Jakarta Barat. Itu bentuknya PB atau kemudian PKB sebenarnya? Policy di tingkat perusahaan atau apa bentuk? Harapannya sih kita ingin mendorong di dalam PKB awalnya. Tapi kemudian terkendala karena proses PKB, ada yang memang baru jalan, ada yang memang ternyata dia setengah jalan gitu kan. Kalau misalnya kemudian perjanjian kerja kita nunggu perjanjian kerjanya dinegosiasikan ulang kan akan nunggu, artinya nunggu waktu lama kan, tenggang waktunya cukup lama. Jadi kita membuat sebuah draft template yang terpisah sehingga kita bisa sepakati saat ini. Kemudian setelah disepakati itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja bersama yang ada di perusahaan tersebut. Contoh kayak PWI 1, PKB-nya sudah jalan, tapi kemudian ada perjanjian kerja yang ditandatangani bersama tentang perlindungan pekerja perempuan ini, artinya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sudah ada. Dan itu disepakati, dan justru PT PWI 1 ini malah nggak terlalu banyak masalah ya ketika kita sodorkan draftnya gitu. Perusahaan sih welcome gitu, bahwa mereka juga menyatakan bahwa untuk pencegahan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menjadi target mereka pengusaha juga, sehingga ketika disampaikan itu mereka akhirnya bisa berkolaborasi. Bahkan mereka memulainya juga dengan setelah menandatangani draft template tersebut, kemudian mereka membuat satu wawancara tersendiri ya, riset terhadap pekerja-pekerja yang ada di pabriknya, sejauh mana sih kekerasan terjadi, karena itu kemudian menjadi dasar list awal bahwa bentuk kekerasan yang ada itu ada beberapa hal gitu, menjadi temuan bersama, disepakati, menjadi bahan negosiasi, kemudian itu yang akan dimonitoring, disepakati dalam berapa bulan kekerasan ini harus berkurang. Kalau misalnya tidak berkurang, berarti ini harus apa ini tindakannya gitu, atau evaluasinya apa. Dan ke depan kita punya target bahwa kekerasan tersebut tidak akan terjadi lagi. Seperti itu sebenarnya mekanismenya. Bisa kasih sedikit aja Bu, apa yang menyebabkan perusahaan interest tertarik kemudian bersepakat dengan pihak serikat pekerja untuk bersama-sama menandatangani ini misalnya di PWI?
Pertama karena sebenarnya kan kekerasan yang terjadi di tingkatan pabrik itu berbanding lurus dengan kesejahteraannya dan juga tentang produktivitas. Akhirnya ketika memang ada kaitannya dengan produktivitas perusahaan menjadi respect terkait dengan pencegahan itu. Karena memang tujuan untuk keberlangsungan berusaha itu kan adanya produktivitas yang cukup tinggi. Sehingga ketika ada ruang aman bagi pekerja entah perempuan atau laki-laki dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, tentunya ini menjadi jaminan bagi kawan-kawan untuk lebih nyaman bekerja, lebih leluasa sehingga dia termotivasi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Mbak Sumi. Jadi memang menarik ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman SPN sebelum konvensi ini diratifikasi. Bahkan sebelum ada konvensi ILO 190, teman-teman sudah berinisiatif untuk membuat tim gabungan, melakukan monitoring dulu, melihat kondisi objektif ya, kondisi di lapangan, temuan-temuan tentang kekerasan ini, kemudian membuat tim gabungan. Setelah itu membuat template di level nasional, kemudian panduan didistribusikan ke pabrik-pabrik dan kemudian berhasil gitu ya kan, menjadi bagian dari tak terpisahkan dari PKB. Interestnya adalah tadi yang disampaikan oleh Mbak Sumi soal ya, karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas beberapa perusahaan itu gitu. Nah, melihat ini inisiatif ini, kira-kira bisa nggak kasih closing statement ya Mbak Sumi, dengan adanya inisiatif yang sudah berkembang ini kan sebenarnya luar biasa, best practice gitu ya. Seharusnya negara ini kan meratifikasi ini gitu. Bagaimana closing statement tentang urgensi ratifikasi Kilo 190 dengan praktek yang sudah ada sebelum ada Kilo ini gitu. Kalau ada kilonya mungkin akan lebih baik begitu ya. Iya. Silakan kasih statement. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita menunggu ratifikasi terus agak jeda waktu yang agak lama ya. Harapannya negara saat ini meratifikasi, tapi kan kita nggak bisa menunggu. Kita harus bergerak terus bagaimana kita melakukan pencegahan terkait dengan dampak buruk dari kekerasan berbasis gender yang sudah terjadi di banyak pabrik gitu, di rantai pasok gitu, bahkan dimanapun gitu. Nah, artinya ini kan menjadi satu tanggung jawab besar, tanggung jawab bersama, tidak hanya negara tapi kita menjadi bagian dari warga negara, baik pekerja maupun perusahaan harus bersama-sama melakukan upaya ini. Nah, kita melakukan inisiatif ini berharap bahwa ini akan menjadi proyek percontohan bagi yang lain, tidak hanya di tingkatan pabrik ya, di dalam basisnya SPN, tapi harapannya bisa juga ditiru oleh kawan-kawan di luar sana yang tidak di dalam basis SPN, karena Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu banyak. Harapannya ini bisa diadop kita bersama-sama sehingga tanpa adanya ratifikasi ini sudah membudaya gitu loh tentang pencegahan itu. Dan dengan begitu saya rasa malulah pemerintah, negara malulah bahwa ketika dia belum menginisiasi untuk ratifikasi ternyata di pabrik nggak masalah kok gitu, tingkatan pengusaha nggak masalah, karena ini juga akan mempengaruhi tentang produktivitas di tingkatan pabrik ini. Ini bicara tentang keberlangsungan pekerjaan, keberlangsungan berusaha, sehingga menurut aku negara harus malu dengan kondisi ini dan negara bisa langsung kemudian merespon baik tentang inisiasi ini dan kemudian meratifikasi itu sih harapannya. Terima kasih Kak Sumi. Ya. Teman-teman Permisa, kutipan terakhir dari Mbak Sumi, negara harusnya malu karena tidak meratifikasi konvensi ILO 190 karena sebenarnya praktek-praktek perjanjian bersama untuk menjaga atau menyediakan ruang aman di tingkat pabrik ini sudah ada inisiatif dari serikat buruh sebelum ada konvensi ILO. Bahkan teman-teman buruh kemudian mendorong ada konvensi ILO. Kemudian hari ini kita menuntut betul kepada pemerintah untuk segera meratifikasi. Kira-kira bahasa Kak Sumi adalah seharusnya negara malu karena di tingkat pabrik perusahaan juga interest terkait ini. Ada buktinya, praktek baiknya ada di PT PWI di Serang, di Jakarta juga ada, di beberapa daerah mungkin juga terjadi di beberapa basis serikat buruh yang lain yang seharusnya ini ditangkap oleh negara. Terima kasih, bersama saya Didit. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi di Data Academy Podcast.